Nah, ini kita masuk pada pembahasan inti kita, hukum meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur. Ya, jadi teman-teman, ada kalimat uzur di sini karena memang ini yang kemudian menjadi titik persoalan, gitu ya. Uzur apa yang disepakati itu dianggap uzur? Itu adalah ya, tadi ya, di kalimat sebelumnya itu adalah ya, ketika dia sakit, ketika dia safar. Makanya para ulama itu ya, dalam pembahasan buku-buku fikih itu menitik beratkan kepada dua masalah ini. Yang pertama itu adalah marad, sakit, tentu sakit yang membuat dia nggak bisa berjalan misalkan. Ya, makanya tadi dalam kitab sabik disebutkan nggak bisa jalan, jadi nggak wajib. Gitu ya. Kemudian ya safar ini yang dititik beratkan, uzur yang kemudian sangat syar'i, di mana seseorang itu ya bisa tidak melakukan Jumat. Kemarin misalkan ada kawan saya, dia baru datang ke Korea, kemudian dia mau ikut Jumatan, cuman nggak bisa katanya karena ada perkara yang harus diselesaikan. Terus kata saya, nggak apa-apa, diselesaikan saja ya, karena kamu posisinya musafir gitu, nggak perlu sholat Jumat, diganti saja nanti sholat zuhur. Kita tertib dengan uzur ini, itu upaya kita agar kita nggak meremehkan sholat ini gitu ya, kita tertib dengan uzur ini ya. Kalau uzur ini tidak ada, berarti kita berupaya untuk melakukan, apalagi dia sifatnya konstan terus. Kalau kita menganggap terus ada uzurnya tapi dilakukan terus menerus dan kita meninggalkannya sampai 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini gimana gitu. Harus ada upaya ya, kita tuh untuk bisa terlepas dari kebiasaan yang tidak pas ini sebenarnya. Nah, di sini disebutkan ya, dalam mazhab jumhur ulama seperti Syafi'i, Hanafi, Malik, ya, kecuali Imam Ahmad, jika seorang masih meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib, ya, ini saya mengutip qaulnya atau ya, kalimat yang disampaikan oleh ya, Ustaz Abu Yahya ya. Saya mengutip kalimat beliau. Meskipun ia meninggalkan salat tersebut selama 3, 4 atau 5 kali Jumat, ia nggak dikatakan kafir. Ya. Ya, tadi di sini ada perbedaan pendapat kan? Ya, disebutkan pengecualian mazhab Imam Hambali. Kalau kita pernah bahas kitab Al-Kabair, arahnya ke sana itu. Ya, arahnya kepada kekufuran kalau sampai benar-benar ya sudah tidak lagi melakukan sholat Jumat ya. Saya kira juga dalilnya kuat lah ya, juga kuat ya. Dalil keumumannya al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-shalah. Perbedaan antara orang muslim dengan kafir itu adalah salat ya. Maka berarti kalau kita sudah meninggalkan berkali-kali dengan kesengajaan, bisa saja kita dianggap kufur ya, seperti itu menurut pendapat. Ini ada beberapa pendapat ya, pendapat yang umum jumhur ulama itu mengatakan tidak sampai kafir ya. Namun perlu diingat ya, beliau sangat wasatiyah ya, sangat moderat. Namun perlu diingat bahwa meninggalkan sholat Jumat secara rutin dan terus menerus dapat mengakibatkan hati menjadi keras dan sulit menerima hidayah Allah, berdasarkan sabda Rasulullah tadi, antar kasalasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Nah, ini pendapat yang menyebutkan ya, bahwa kalau berturut-turut disengaja itu bisa masuk pada dosa besar. Wa haula hukmi tarkis shalah salatul jum'ah 3 marrat ya, tanawalat lajnatul fatwa bi al-Azhar Syarif hadzal amr muakkada anna salatul jum'ah fardu 'ainin 'ala kulli muslim. Ya. Disebutkan di sini ya, tentang meninggalkan salat Jumat 3 kali sebagaimana yang disampaikan oleh ya, fatwa Azhar Syarif ya. Beliau mereka menekankan bahwasanya sholat Jumat itu adalah fardu ain
bagi setiap muslim. Wala yasihu li muslim ya tarkus salatil jum'ah illa li'udrin kamarodin aw safarin. Lagi-lagi secara fikih selalu yang disampaikan adalah uzurnya itu yang dianggap syar'i itu sakit atau safar. Tidak sah ya seorang muslim atau enggak boleh seorang muslim itu meninggalkan salat Jumat kecuali karena uzur yaitu sakit atau safar. Wa tarkul muslim di salatil Jum'ah salatu marrat duna udrin yaitu amran fihi tahawunan katsir ya. Bahkan di sini disebutkan ya wa mardudu ya duduhu ya ghairu mahmud ya. Di sini disebutkan kalau misalkan seorang muslim meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali ya duna udrin tanpa ada uzur ya, tapi disebabkan oleh tahawunan tadi sifat meremehkan ya, atau tasahulan ya, sebagai bentuk menganggap enteng ya persoalan itu dan terus menerus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Fi qaulin lil Imam Al-Malik ya disebutkan di sini ada perkataan Imam Malik man taraka salatul jum'ati thalathu marrat biduni udhrin ya turaddu syahadatuhu. Bahkan ini Imam Malik saja keras tegas ya. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali tanpa uzur turaddu syahadatuhu. Syahadatnya tertolak. Jadi kalau ulama pernah menulis kitab misalkan ya, di antara yang membatalkan syahadat ya, bisa jadi perkara ini ya, orang meninggalkan Jumat berkali-kali tanpa ada uzur yang dianggap syar'i menurut Islam ya. Atau la tuqbal asy-syahadah minhu ya, atau tidak diterima syahadatnya waqad ya dalala ba'dul ulama ala dzalika bi anna tarku salatul Jum'ah thalathu marrat duna udhrin yadullu anna syakhs bada'a yatarakkab ma'asi wa sayyi'at 'azimah. Jadi tadi ya, orang yang dia meninggalkan 3 kali Jumat itu ya tanpa ada uzur, maka orang tersebut dianggap bada'a yartakibu ya ma'asi. Dia mulai melakukan dosa besar atau sesuatu yang dianggap sayyi'at 'azimah, kesalahan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang juga punya alasan darurat dan sebagainya misalkan. Darurat itu sendiri ada kriterianya, teman-teman. Ya, seperti misalkan makanan pun ada kriterianya. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Wahab Az-Zuhaili, ya saya mengutip saja ya dan membacakan dan menjelaskan. Ya, saya nggak berani menggunakan kalimat saya sendiri. Kondisi darurat itu benar-benar terjadi atau diduga kuat akan terjadi ketika kebutuhannya adalah kebutuhan asasi. Jadi maksudnya adalah ya, ketika itu sudah kebutuhannya yang sifatnya primer buat kita. Misalkan kita harus makan. Kalau nggak makan mati. Berarti dengan makan itu kan primer buat kita. Kalau nggak makan kita akan mati. Padahal dalam ayat disebutkan kita nggak boleh tuh membawa diri kita kepada ya, satu kerusakan atau satu hal yang membuat kita dorong gitu, atau berbahaya buat diri kita. Ya. Maka cara kita memakan itu atau mengambil kesimpulan dengan makan itu adalah untuk keluar dari bahaya buat diri kita. Itu diperbolehkan karena sudah menyangkut dengan kebutuhan asasi kita. Tidak ada alternatif lain yang halal. Udah nggak ada lagi tuh alternatif.